Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7 dari bulan puasa dan ibadah puasa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Dan mengisi bulan suci Ramadan dan hari-hari yang penuh berkah, kita baca beberapa poin tentang hal-hal yang berkenaan dengan puasa supaya kita punya ilmu ya tentang puasa. Selanjutnya adab-adab puasa. Kemarin kita sebutkan orang-orang yang boleh berbuka puasa dan orang-orang yang wajib berbuka puasa ya. Jadi ada yang boleh berbuka puasa, artinya dalam hal ini mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, seperti orang musafir, orang sakit, dan seterusnya. Dan ada orang yang wajib berbuka puasa, ya, tidak boleh puasa, yaitu orang yang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Selanjutnya adab-adab ketika kita berpuasa. Selain hal-hal yang wajib kita lakukan, ada juga hal-hal yang sifatnya penyempurna daripada ibadah puasa kita. Supaya ibadah puasa kita sempurna, lengkap, ada yang disebut dengan adab. Ada beberapa adab yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang disebutkan dalam kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, yustahabbu lis-sha'im an yura'iya fi siyamihi al-adab al-atiyah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga ketika dia berpuasa adab-adab berikut. Pertama, as-sahur. As-sahur yaitu makan sahur. Disebut makan sahur karena waktunya adalah di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu sebelum subuh. Wa qad ajma'at al-ummatu ala istihbabihi wa annahu la ithma ala man tarakahu. Jadi sudah disepakati oleh para ulama dan juga oleh kaum muslimin bahwa makan sahur atau sahur hukumnya sunnah. Dan bagi orang yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Dan puasanya tetap sah. Ya. Dan puasanya tetap sah. Yang penting dia berniat sejak malam. Ya. Jadi berniat puasa itu tidak harus makan sahur. Ya. Jadi boleh berniat tanpa makan sahur. Jadi jangan anggap berarti kalau tidak sahur tidak berniat orang. Niat itu beda. Niat itu boleh dilakukan dari awal malam. Seperti kita sudah sebutkan. Niat puasa boleh dilakukan di malam itu kapan saja. Ya, mau tengah malam atau mau awal malam atau ketika sahur. Ya. Tapi kalau makan sahur tidak boleh dilakukan pada waktu isya. Ya. Karena kalau dilakukan pada waktu isya namanya al-asya, makan malam. Ya, ada orang sahur
habis tarawih dia sahur memang. Dia bilang mau sahur memang saya habis tarawih. Belum waktu sahur itu. Ya. Jadi kalau ada orang berniat sahur setelah tarawih, ya, tarawihnya selesai jam 8. Atau kalau kita kan tarawih selesai jam setengah 10. Nah, mendingin. Ada kalau pada umumnya tarawih selesai jam 8. Dia bilang sebelum tidur mau sahur memang saya. Belum waktu sahur itu makan malam namanya. Ya. Jadi waktu sahur adalah makan sahur adalah di waktu sahar. Ya. Dan kalau orang meninggalkan makan malam atau tidak makan sahur. Kalau dia tidak makan sahur maka tidak apa-apa. Ya. Puasanya ya tetap puasa. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tasahharu fa inna as-sahur barakah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadha as-sahur fa innahu al-ghidha al-mubarak. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Wa sababul barakah annahu yuqawwi as-sha'im wa yunashshituhu aw wa yunshituhu wa yuhawwinu alaihi as-siyam. Ya. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu." Bersahurlah. Bersahurlah karena sahur itu adalah berkah. Fa inna sahura barakah. Bersahurlah karena sahur itu barakah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di sini ada perintah. Ya. Walaupun perintah ini asal mula perintah itu adalah wajib. Ya, tapi perintah ini tidak bernilai wajib karena ada as-sarif. Ya. As-sarif itu artinya apa? Ada sesuatu yang merubah status perintah dari wajib menjadi sunnah. Ya, ada beberapa indikasi. Ya, kalau bahasa kita sekarang, indikasi berubahnya status wajib menjadi sunnah. Ya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik, ya, sanad yang bagus, jayyid disebutkan. Dari sahabat yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hendaklah kalian bersahur." Karena sahur itu adalah al-ghidha al-mubarak. Al-ghidha artinya apa? Asupan, ya, asupan gizi atau gizi yang penuh berkah. Jadi sahur itu makanan yang penuh berkah. Mengapa disebut makanan penuh berkah? Ada beberapa hikmahnya, karena dia punya hikmah. Pertama, berkahnya wasababul barakah disebutkan sababul barakah, sebab dia diberkahi. Pertama adalah yuqawwi as-shaim. Dia menguatkan orang berpuasa. Ya. Jadi berkahnya dilihat dari dia membantu kita melakukan kewajiban. Ya. Atau menguatkan kita ketika melakukan kewajiban kita kepada Allah. Ya. Makanya perkara-perkara yang membuat kita bisa beribadah atau menyebabkan kita kuat beribadah atau membantu kita dalam beribadah, itu ada nilai-nilai keberkahan di situ. Ada nilai-nilai keberkahan. Baik itu perbuatan ataupun apa yang kita punya. Pakaian yang kita pakai untuk beribadah, itu pakaian yang ada berkahnya. Pakaian yang punya berkah. Pakaian yang kita pakai sholat.
pakaian yang kita pakai mengaji, pakaian yang kita pakai belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah ada berkahnya. Karena berkah itu dilihat dari ketika kita bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, termasuk makan sahur ini berkah. Kenapa dia berkah? Karena dia bisa menguatkan kita ketika berpuasa. Dan berpuasa itu kan ibadah kepada Allah. Wa yunshituhu, dan membuat dia nasyat. Nasyat itu artinya semangat. Bersemangat. Ketika dia beribadah dia tidak loyo. Jadi kalau ada orang makan sahurnya banyak, baru puasanya loyo, berarti dipertanyakan. Kenapa makan sahur tapi loyo? Soalnya orang makan sahur dia jadi semangat. Dia berkegiatan seperti biasa. Berkegiatan seperti biasa, mengajar dan seterusnya. Ya, bukan diganti dengan kita senang puasa ini kenapa? Banyak waktu tidur. Ya. Malam tidur, siang pun tidur. Ya. Jadi tidak nasyid dia. Nasyid itu orang yang aktivitasnya padat. Ini nama nasyid. Orang nasyid. Lawan dari kata malas. Ya. Orang nasyid itu tidak malas. Nah itu makan sahur bisa membuat orang menjadi nasyid, menjadi bersemangat, bergembira melalui hari-harinya. Jadi aktif. Dia masih bisa berkebun, masih bisa belajar. Blitnya mati. Hah? Dengar? Enggak dengar apa? Baik. Kemudian wa yuhawwinu alaihi shiyam. Meringankan baginya puasanya. Meringankan puasanya karena makan dia kan. Ya, berarti itu membuat tenaganya tidak terlalu terkuras. Ya. Nah, ini sebab kenapa sahur itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berkah. Ya. Kemudian bima yatahaqqaq. Nah, sahur itu terwujud dengan apa? Bagaimana caranya orang bersahur? Apakah disebut sahur itu nanti makan banyak atau apa? Ya. Wa yatahaqqaqu sahur bi katsirat ta'am wa qalilihi. Walau bi jur'ati ma'in. Ya. Jadi orang yang disebut makan sahur itu tidak ada tidak ada batasan khusus berapa ukurannya dia makan. Ya. Dia boleh makan sedikit, boleh makan banyak. Yang penting tidak berlebihan. Ya, karena berlebihan itu secara umum dilarang oleh Allah. Ya. Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Makan dan minum tapi jangan israf, jangan berlebihan. Makan banyak boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu bagaimana makan berlebihan? So sampai sini makanan masih tambah sini. Sampai susah bernapas. Habis makan, begitu minum sudah, dia bisa bergerak dia. Siapa? Kekenyangan katanya. Nah, itu sudah berlebihan, ya. Makan berlebihan. Ya. Kalau makan banyak, ukuran banyaknya orang kan beda-beda, sesuai body. Kalau orang, tapi ada orang yang makan bodinya besar, makannya cuma sedikit. Ada orang kurus, makan banyak sekali. Nah, itu ada. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Jadi tidak ada batasan khususnya. Ya. Nah, bahkan boleh dengan 1 teguk air saja. Boleh. Jadi orang bersahur itu tidak perlu semua menu disediakan di meja. Ya. Daging, ayam, ikan, apa semua. Penuh meja.
Ada nasi, ada roti, ada apa semua. Tidak perlu. Kecuali kalau anggota keluarganya banyak, ya otomatis masaknya banyak. Yang tinggal satu rumah 100 orang. Potong ayam berapa ekor? 100 orang. Jadi kalau tinggal cuma 2 orang, atau 3 orang, 4 orang, ya cukup. Satu, beberapa menu saja. Ya, satu menu cukup. Ikan goreng, nasi 1 piring. Macam kita di asrama. Ya. Nasi 1 piring, ikan goreng 1 iris. Ya. Tapi habis itu makan bubur sisa yang tadi. Makan kue sisa berbuka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahuru barakah. Fala tada'uhu walau an yajra ahdukum jur'atan ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau mengatakan sahur itu barakah. Maka janganlah kalian meninggalkannya. Walaupun seseorang hanya bisa mendapatkan 1 teguk air saja. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Apa artinya berselawat dari Allah? Selawat Allah itu artinya apa? Rahmat. Allah kalau berselawat itu artinya Allah memberikan rahmatnya. Nah, kalau malaikat berselawat artinya malaikat mendoakan. Jadi orang yang bersahur itu didoakan oleh malaikat dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada berkahnya. Karena ada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Waktu sahur min muntasafil lail ila tulu'il fajri wal mustahab ta'khiruhu. Waktu sahur adalah dari tengah malam sampai terbitnya fajar. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan. Ya. Disunnahkan orang sahur mengakhirkan di akhir-akhir waktunya. Sebelum terbitnya fajar. Jangan habis sudah terbit fajar masih makan juga. Batasnya terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti sudah habis waktu sahur. Nah, sebelumnya itu, sebelum terbit fajar, ya, ada 5 menit atau 10 menit, 15 menit. Misalnya kalau sekarang kita, misalnya kalau waktu subuh, masuknya 4:30, ya, 4:30. 4:30 pagi. Maka kita boleh bersahur sampai sebelum 4:30 pagi. Jam 5.30, jam 4.30, ya. Jam 4.30. Maka secara hukum 4:29 masih boleh makan. Ya, masih boleh bakunya maksudnya, bukan makan 1 piring. 1 menit tidak bisa makan 1 piring. Ya. Masih boleh kunyah terakhir. Ya. Atau sampai seteguk air lah. Ya. 4:29. Kurang 1 menit. Ya. Tapi biasanya terlewat. Nah, karena dia terlewat, kasih jarak sedikit. Jangan juga makan sahur sampai tak tumbuh dengan azan subuh. Ya. Kasih jarak sedikit antara azan dan kita berhenti makan, kasih jarak sedikit supaya kita tidak ragu-ragu. Ya. Nanti kalau tidak ada jarak antara berhenti kita makan dengan azan, nanti kita ragu, puasa kita tadi itu sah atau tidak. Ya. Nah, dalam hal ragu-ragu, Rasulullah memberikan kaidahnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi kalau kamu ragu-ragu, sebaiknya ditinggalkan. Nah, bagaimana caranya? Kasih waktu jeda antara akhir kita makan dan
azan. Itu dipakai untuk sikat gigi atau apa, ya. Supaya kita yakin puasa kita ini sah ini. Karena apa? Ketika begitu azan kita sudah tidak makan apa-apa. Ya. Sudah selesai. Urusan sahur sudah selesai. Ya. Maksudnya diakhirkan waktunya ini sebaiknya di akhir waktunya. Dan akhir waktunya bukan mepet. Ya. Akhir waktu sahur ya jangan juga terlalu mepet. Ya. Biasanya kalau kita itu kan ada istilah imsak. Ya. Nah imsak itu paling antara azan dan imsak paling cuma 5-10 menit. 5 menit. Ya. Itu untuk menjaga supaya kita tidak makan ketika fajar. Nah, karena definisi puasa itu min tulu'il fajr. Ya. Jadi setelah tulu'nya fajar itu sudah imsak. Sudah menahan diri dari makan dan minum. Berdasarkan hadis an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila sholati qultu kam kana qadra ma bainahuma qala 50 ayah. Rahul Bukhari. Ya. Zaid bin Thabit berkata, nah ini acuan untuk menjarakkan antara akhir makan sahur dan salat. Ya. Salat maksudnya azan subuh. Ya, salat subuh, azan subuh. Zaid bin Thabit mengatakan, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan salat subuh. Ya. Qultu kam kana qadra ma bainahuma? Ya, berkata perawi yang meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Kam kana qadra ma bainahuma? Berapa kira-kira jarak antara subuh dan sahur? Ya. Qala 50 ayah. Jaraknya itu kita bisa membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat itu dari mana sampai mana? Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu ayat ke-50 apa? Nah, kalau kita pakai Al-Baqarah yang panjang ya. Nah, nanti kita pakai yang pendek. Kalau kita ukur ayat yang panjang. Ya. Kita ukur ayat yang panjang dulu, baru kita nanti ukur ayat yang pendek. 50 ayat sampai wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu ayat 50. Berapa lembar itu? Ya. Kalau kita lihat 1 2 3 3 lembar. 3 lembar lebih 2 ayat. Kira-kira 3 lembar berapa menit itu kita baca? 10 menit. Ya, itu ukurannya. Ya. Jadi, jarak antara kita selesai makan sahur dan azan paling tidak minimal 10 menit. Atau 5 menit lah, 5 menit masih cukup. Ya. Jadi ini disebutkan 50 ayah. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang digunakan oleh sebagian ulama menyatakan adanya imsak. Nah, ada istilah imsak. Walaupun istilah imsak itu sendiri khusus, seharusnya digunakan untuk mulai berpuasa itu namanya imsak. Tapi itu istilah untuk memberikan jeda antara kita makan sahur dan azan subuh. Nah,
Hadisnya disebutkan jaraknya bisa membaca 50 ayat. Nah, kalau 50 ayat yang panjang, kita gunakan ukurannya Al-Baqarah, ya, itu 3 lembar. 3 lembar Al-Quran. Dengan bacaan yang normal tentunya. Bukan bacaan orang yang baru belajar mengaji. Kalau orang baru belajar mengaji, 3 lembar itu bisa 1 jam. Ya. Jadi ukuran orang membaca 50 ayat bacaan yang normal. Orang yang sudah bisa mengaji. Ya. Ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, kalau orang yang mengaji pakai lagu-lagu, itu bisa lama juga itu kalau 3 lembar itu. Orang seperti lagu musabaqah itu. Orang lagu musabaqah itu kan dia baca itu paling 1 kali tampil cuma 3 atau 4 ayat. Kalau disuruh baca 50 ayat sudah jadi 3 jam dia. Jadi ukuran 50 ayat itu ketika dibaca dengan tartil. Ketika dibaca dengan tartil, nah, kalau tartil itu kan bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia bacaan normal dengan kaidah-kaidah tajwidnya yang benar. Namanya bacaan tartil. Nah, jadi itu kata Zaid bin Thabit ukuran atau ukuran jeda antara kita habis makan sahur dengan azan subuh. Wa an Amr bin Maimun qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Rawahul Baihaqi bi sanadin sahih. Dari Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat bersahur. Ya. Cepat berbuka maksudnya bukan berarti sebelum maghrib sebuka, memang tidak. Cepat berbuka itu dia segerakan bukanya. Ya. Dia tidak melakukan hal yang lain sebelum berbuka. Artinya ketika maghrib tiba, pekerjaan pertamanya apa? Kegiatan pertamanya adalah buka. Ya. Bukan sholat maghrib, bukan. Jadi sholat maghrib habis buka. Ya. Dan yang disebut berbuka itu atau beriftar bukan sampai makan 1 piring nasi. Ya. Yang disebut berbuka itu ya, yang penting meneguk air atau makan 1 biji kurma itu sudah dikatakan beriftar. Ya, beriftar. Ya, kalau Indonesia adalah istilah takjil. Ya. Padahal di Arab tidak ada istilah takjil. Ya. Kalau pergi tanya sama orang Arab, ayo pergi beli takjil. Itu apa? Apa takjil? Bingung apa? Apa artinya takjil? Takjil itu bahasa Arab, artinya apa? Bersegera. Ya. Tapi Indonesia dipakai istilah. Dia beli apa? Pergi beli takjil. Maksudnya beli kue. Ya. Jadi kalau cuma Indonesia yang ada kue takjil. Ya. Yang ada kue takjil. Kalau di Arab tidak ada kue takjil. Istilahnya apa? Iftar saja. Ya, berbuka. Ya. Tidak ada istilah takjil. Nah, itu pun pakai hamzah. Seharusnya pakai ain. Ya, ta'jil. Kalau pakai takjil pakai hamzah, artinya apa? Lambat. Ya. Di sini a'jalun nasi iftaran. A'jal pakai ain. Karena kalau pakai takjil pakai hamzah, artinya menunda, mengakhirkan. Ya. Kalau mempercepat pakai ain, ta'jil. Ya. Jadi orang Indonesia karena kita kan bukan orang Arab, ainnya kadang hilang. Nah, diganti dengan hamzah saja, ta'jil. Ya. Begitu ditulis pakai huruf Latin Indonesia, tulisnya pakai TAKJIL, jadi takjil. Jadi di istilah sudah bongkar-bongkar ke sana kemari. Ya. Yang benar ya ta'jil. Ya, ta'jil itu artinya menyegerakan untuk berbuka. Ya, bukan takjil. Kalau takjil malah mengakhirkan, malah tidak sesuai sunnah nanti. Ya. Kalau pakai hamzah malah tidak sesuai dengan sunnahnya. Yang sesuai dengan sunnahnya adalah ta'jil pakai ain.
Jadi dari kata ta'jil, kemudian jadi takjil, ya, jadi takjil. So, dua kali perubahan kata. Tapi kalau orang Indonesia paham. Orang Indonesia paham. Ya, kalau orang Arab dia tidak paham. Ya. Tidak ada takjil dalam bahasa Arab. Takjil apa artinya takjil? Kalau tanya orang Arab tidak mengerti dia. Jadi kalau dia bilang nashtari takjil, saya tidak mengerti, wah, nashtari takjil. Kita beli takjil. Maksudnya apa? Untuk berbuka. Lebih heran lagi dong. Berbuka kenapa diakhirkan? Takjil kan akhiran. Maksudnya ta'jil. Oh berarti. Oh iya, kalau ta'jil boleh. Kalau ta'jil lah kita paham ya. Tapi kalau takjil jadi kok heran takjil. Kenapa kok berbuka jadi diakhirkan? Ya kan? Nah, kalau ta'jil lah, baru mereka paham. Ta'jil artinya kita menyegerakan berbuka. Baik. Nah itu namanya istilah-istilah yang bersumber dari bahasa asing yang masuk ke bahasa kita itu ya terkadang kita bingung bagaimana cara memahaminya. Ya. Tapi kalau orang Indonesia sudah paham semua itu. Ya. Takjil. Jangankan orang Muslim, orang non Muslim pun paham takjil. Walaupun ya karena sudah jadi istilah Indonesia kan. Ya, kalau kembali ke istilah aslinya maka dia akan berseberangan. Wan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur. Wa fi sanadi Sulaiman bin Abi Utsman wa huwa juhul. Ya. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Ya. La tazalu ummati bi khair. Sungguh umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, walaupun hadis ini ada rawi yang majhul. Ya, namanya Sulaiman bin Abi Utsman. Ya, Sulaiman bin Abi Utsman ini adalah seorang perawi yang majhul. Majhul itu artinya tidak jelas. Ya, tidak jelas orangnya. Rajulun majhul. Maka disebut sini hadisnya hadis tapi disebut marfu'. Ya. Jadi tidak disebut sebagai perkataan Nabi. Tidak disebut sebagai perkataan Nabi, tapi dia adalah disandarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, jadi ini tentang sahur. Kemudian asyakku fi tulu'il fajr. Walau syakka fi tulu'il fajri falahu an ya'kula wa yashraba hatta yastaqina tulu'ahu. Wa la ya'mal bisyak. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ala nihayatal akli wasyurb at-tabayyun nafsuhu la syak. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ragu apakah fajar sudah terbit atau belum? Ya. Apakah fajar sudah terbit atau belum? Nah, kita buang keraguan. Ya. Pakai keyakinannya. Jadi kalau belum azan, ya berarti belum fajar. Ya. Kalau belum azan atau belum waktu azan, belum ada yang azan, berarti masih boleh makan. Ya, karena dalam ayat itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Sampai jelas benang putihnya fajar dari kegelapannya malam. Nah, itu waktu makan sahur. Ya. Jadi kalau belum ada orang azan, ya, karena azan itu adalah tanda fajar sudah muncul, berarti kita buang keraguan. Apakah sudah fajar atau belum? Nah, tanya, sudah azan atau belum? Nah, kalau sudah azan berarti sudah fajar. Ya. Nah, kalau belum azan berarti belum fajar. Nah, itu cara menimbang kalau kita masih ragu-ragu. Kita bangun, misalnya bangun terlambat. Bangun terlambat, belum makan sahur. Belum makan sahur atau tidak ini? Lihat jam, jam begini. Masih boleh atau belum? Masih boleh atau tidak? Ragu-ragu. Makan, tidak. Makan, tidak. Maka bagaimana cara memutuskannya?
Tanya orang, sudah azan atau belum? Kalau sudah azan berarti sudah. Langsung puasa saja, tidak usah makan lagi. Karena kalau minum di situ sudah batal puasa. Tapi kalau dibilang sudah azan belum, sedikit lagi, berarti boleh makan. Ya. Tapi kalau sudah orang bilang sedikit lagi azan, jangan ambil satu piring yang mujung begitu, ambil sedikit saja. Ya. Ada orang diambil satu piring bagunung DP nasi, sementara waktu tinggal sedikit. Begitu azan tidak habis, belum habis di piring, seka saja. Dia keseka suruh sampai habis. Azan sudah selesai, DP nasi masih ada, seka terus. Bisa batal puasanya. Ya. Karena azan adalah tanda untuk berimsak, untuk mulai berpuasa. Jadi ukur-ukur. Makanya harus waspada kapan sahur, kapan berbuka, ya. Waktunya harus kita tahu. Ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sahur. Kemudian adab yang kedua, ta'jilul fitr. Ini ta'jil. Nah, ini ada tulisannya pakai ain, ya, bukan pakai hamzah. Ya. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Wa yustahabbu lis-shaim an yu'ajjilal fitra mata tahaqqaqa ghurubus syams. Dan disunahkan bagi orang berpuasa untuk menyegerakan berbuka puasa ketika sudah tahaqquk ghurubus syams. Tahaqquk itu artinya diyakini terbenamnya matahari. Ya. Sudah diyakini terbenamnya matahari. Maka kita membuka kegiatan malam kita puasa itu dengan berbuka. Bukan dengan sholat. Nah, sholat tunda dulu sebentar. Sholat maghrib. Jadi kita bisa tunda dulu sholat maghrib sebentar. Kita berbuka dulu. Fa'an Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khair ma'ajal fitra rawahul Bukhari. Ya, kalau yang tadi itu ma'ajal fitra wa akharus sahur. Itu riwayatnya ada orang majhul. Nah, ini riwayatnya yang sahih adalah manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Tidak ada tambahan tentang sahur. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang ada manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Baik. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana atau kapan kita berbuka puasa. Wa yanbaghi an yakuna al-fitru ala rutabat witran fa illam yajid fa 'alal ma. Dan juga merupakan adab ketika berbuka adalah memulai dengan memakan kurma. Ya, rutabat. Nah, kurma itu ada dua jenis, rutab dan tamar. Ya, rutab itu kurma yang basah. Kurma yang basah, yang masih ada airnya itu. Ya. Kalau tamar yang kita makan tiap hari, kurma kering. Kenapa kita makan tamar? Karena tidak ada rutab. Nah, itu pun tamar tahun lalu itu orang makan sekarang. ada simpan 1 tahun itu. Tapi alhamdulillah masih bagus. Ya. Nah, kalau tamar itu dia kering seperti yang kita makan. Ya. Kalau rutab itu yang baru dipetik. Yang baru dipetik, yang masih ada dia punya air. Itu kalau dimakan enak, kayak makan buah kurma. Itu kalau tidak ada rutab, maka tamar. Kalau tidak ada tamar, maka air putih. Ya. Jadi adabnya kita berbuka itu kurma dulu, kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, baru air putih. Habis itu baru makan. Kenapa? Kata orang ahli kesehatan, karena lambung itu 1 hari tidak ada isi. Ya. Kalau dia langsung
dikasih makan berat, kaget dia. Ya. Maka dikasih pemanasan dulu, pemanasan. Pemanasannya dengan kurma atau dengan air putih. Supaya begitu, karena dia tadi 1 hari tidak taisi, disiram air, dia mulai normal kembali berkegiatan. Baru diisi dengan makan. Jangan langsung sekalica. 1 hari tidak makan, begitu berbuka langsung bubur ayam kasih rica 2 sendok. Kasih rica 2 sendok pedis. Nah, itu biasanya lambungnya tidak kuat. Ya, nanti akan datang penyakit apa semua. Ya, tapi dikasih dulu pembukaan. Pembukaannya pakai kurma 3 biji atau 1 biji atau berapa. Yang penting disunahkan jumlahnya ganjil. Ya. Biasanya 3 biji. 3 biji sudah cukup. Ya. Kurma ganjil berapa? 7, 5, 9, 11. Kalau 11 kenyang sekali itu makan kurma 11 biji. Ya. Nah ini sunnah-sunnahnya ya. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawat min ma. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu wa Tirmidzi wa hassana. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan memakan beberapa rutab. Beberapa kurma basah sebelum beliau sholat. Ya. Jadi beliau makan rutab baru sholat. Ya. Habis sholat baru makan. Ya. Kalau kita kurma, bubur, apalagi pisang goreng, es kelapa muda, baru sholat. Setelah sholat, tanpa bubur lagi, habis itu makan nasi, sampai tarawih makan terus. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya? Beliau makan beberapa biji rutab, habis itu sholat. Ya. Kalau tidak ada rutab katanya, fa in lam takun fa'ala tamarat. Ya, kalau beliau tidak punya rutab, maka beliau memakan tamar. Tamar itu kurma kering yang kita biasa pakai berbuka. Ya. Fa'ilam takun, ya, kalau tidak ada kurma, hasawatin min ma. Ya. Beliau meminum beberapa teguk air. Ya, beberapa teguk air putih. Air putih ya. Ya kalau kita kan air putih tapi campur cendol. Ya. Air putih campur kelapa muda. Air kelapa muda. Atau air putih campur es tambah buah. Jadi es buah. Ya, kalau Nabi SAW air putih betul. Ya. Ya begitu caranya beliau berbuka, habis itu beliau sholat maghrib. Nah, nanti setelah sholat maghrib baru makan yang besar. Ini adab-adab. Ya, namanya adab-adab itu adalah penyempurna dari ibadah puasa kita. Karena kalau berbukanya, makannya tidak pakai adab ketika berbuka, macam orang balas dendam puasa. Ya, namanya puasa balas dendam. Ya, 1 hari kita tidak makan, pokoknya kita mau balas ini. Ya. 1 meja itu menu buka puasa dia habiskan semua. Itu namanya puasa balas dendam. Ya. Puasa balas dendam. Ya. Membuat apa? Membuat kesempurnaan puasanya berkurang. Ya. Karena puasa itu kan mendidik kita untuk apa? Untuk bisa menahan diri. Namanya imsak. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu, termasuk makan itu kan hawa nafsu. Ya. Makan berlebihan banyak itu hawa nafsu itu. Ya. Jadi kalau sudah 1 hari tidak bisa menahan diri, tiba-tiba buka seperti orang kalap, ya. Balas dendam. Nah, itu berarti
upayanya menahan diri dari fajar itu tercoreng. Ya, tercoreng dia punya pertahanan. Tapi orang yang berhasil menahan diri itu, ketika dia berbuka juga dia masih, ini yang dulu, ini yang perhatikan ini dulu. Dia masih ada perhatikannya. Ini sunnahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu namanya orang yang bisa menahan diri. Jadi sempurna dia punya pertahanan. Ya. Tidak seperti orang balas dendam. Ya. Orang yang balas dendam itu biasanya tidak terkontrol dia. Ya. Kadang-kadang dia main seka saja, biar tidak kena, pokoknya dia pukul. Itu orang balas dendam. Nah, tidak boleh begitu ya. Jadi tidak sesuai dengan adab-adab yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ya, sudah mau jam 5. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut besok beberapa adab yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.